kalau apa namanya sejak kemarin di Dewan Pers PWI sudah menyampaikan sikap ya. Pertama, tidak ingin agar pasal-pasal yang dianggap merugikan kemerdekaan pers itu masih ada di dalam rancangan undang-undang ini ya. Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua ya. Pertama adalah mengenai jurnalisme investigasi, yang kedua nanti sengketa kewenangan dalam penanganan pengaduan ya kan. Jadi apalagi saya kan di Dewan Pers ini 2 periode, tahu betul bahwa penanganan sengketa pers itu selama ini bagus ya. Sangat objektif, independen, tidak terpengaruh. Karena apa? Karena Dewan Persnya dipilih oleh masyarakat pers ya kan. Sementara kalau kita tahu bukan apa ya, KPI ini kan fit and proper test di DPR ya. Jadi ada nuansa-nuansa politis di dalamnya itu, sehingga memang kalau nanti ada apa namanya, kalau masih seperti ini pasalnya akan ada sengketa kewenangan. Nah ini yang menurut kami sebaiknya dicabut di dalam rancangan undang-undang itu. Nah kemudian mengapa apa namanya jurnalisme investigasi penyiaran ini perlu tetap ada? Karena apa? PW itu punya hadiah-hadiah negara namanya ya. Pemenang untuk penyiaran itu umumnya liputan investigasi. Nah, kalau nanti itu dilarang ngapain dong ya? Wartawan-wartawan penyiaran ini kan asik dengan jurnalisme investigasi karena memang sesuatu yang apa namanya menunjukkan kualitas jurnalisme itu sendiri. Kalau ini sampai tidak ada, ya lucu ya, karena jurnalisme investigasi kalau kita sudah biasa di media massa kita tahu bahwa itu adalah mahkota dari liputan apapun. Karena dia mengerahkan sumber daya, sumber tenaga, biaya dan sebagainya. Sehingga kalau ini jarang akan tidak berhasil. Jadi menurut saya hal-hal krusial itu yang tadi juga saya sampaikan. Tapi memang apa namanya, tadi Pak Dev Laksono kan mengatakan ya akan kami tampung lah. Tetapi saya agak ragu ya, karena ini kan 30 September masa kerjanya dan tidak mungkin juga pada tanggal 30 itu. Jadi pasti harus diselesaikan kira-kira pada September awal-awal. Kalau melihat prosesnya, proses persidangan, ini sulit untuk diubah lagi yang krusial-krusial itu. Ya, jadi tadi seperti juga kemarin di acara Dewan Pers, di dalam acara IJTI ini, semua teman-teman menganggap bahwa perlu ada perbaikan yang besar ya dalam pasal-pasal yang sekarang menjadi acuan di RUU. Kemudian kalau bisa ya ditunda, karena semakin melibatkan banyak pihak ini akan semakin baik. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa yang disebut isi siaran di sini nggak hanya di media massa, ya kan, tetapi juga di individu, ya, jadi podcaster, ya kan. Bayangkan kalau nanti yang berjualan di Instagram, ya, di TikTok itu juga itu kan menjadi bahan pengawasan dari KPI. Nah itu gimana itu? Ya kan ada misalnya orang melaporkan kecelakaan lalu lintas lah, ada darahnya, gitu ya. Nah, ini menurut KPI ini nih sadis misalnya begitu. Nah, lalu akun dia lalu dicopot, diusulkan untuk dicopot. Nah ini kan hal yang nggak terbayang selama ini bahwa hal seperti itu harus ada. Nah ini yang menurut saya mengapa beberapa ayat di dalam rencana undang-undang ini harus kita tolak. Kemarin dari Komisi 1 fraksi PKB itu bilang kalau yang dimaksud dengan jurnalisme investigasi yang dilarang itu adalah yang maksudnya bersifat hedonis, Pak, gitu. Jadi misalnya kalau ada pernikahan itu diberitakan berhari-hari dan kemudian sampai diulik dari aspek individunya. Jadi gini, kalau nanti kalimat-kalimat di dalam undang-undang ini karet, yang menafsirkan siapa? Yang menafsirkan adalah pemilik kewenangan, yaitu KPI. Dan kalaupun KPI nanti nggak ngeh, dia kan di dalam memeriksa itu dia berkonsultasi dengan DPR loh nanti, membuat aturan-aturan. Jadi akhirnya yang mengendalikan media itu ya DPR. Jadi tafsir gitu. Tafsir ini yang kita nanti tidak sebagai pelaksana, kita nggak memiliki kemampuan untuk mengatakan menurut kami begini, enggak. Tafsir itu ada di pihak pelaksana ataupun dalam hal ini konsultasinya itu ke DPR. Jadi harus jelas di situ yang dimaksud ya. Kalau ada rinciannya, boleh aja. Tapi nggak yakin saya akan ada rincian seperti itu karena dilarang itu dibuat umum. Pak,
tadi Bapak menyebutkan bahwa itu akan susah dan sulit untuk dilakukan revisi ulang hal-hal atau pasal-pasal yang sudah krusial kayak gitu tuh. Nah, langkah-langkah berikutnya nih kalau memang seandainya nanti tembus RUU itu, apa yang dilakukan oleh pihak lembaga pers, Dewan Pers atau Iya. PWI sendiri? Jadi tadi anggota Dewan Pers ya mengatakan bahwa Dewan Pers dan konstituen masyarakat pers sudah memiliki langkah-langkah, ya kan? Katakanlah misalnya mendatangi semua fraksi, ya, mendatangi juga partai-partai gitu. Karena ini kan konon kabarnya ini inisiatif dari partai, bukan dari pemerintah. Tadi kan kita mendengar Pak Usman Kansong mengatakan ini sebagian kewenangan Kominfo juga ini terambil nih. Selama ini kan pengawasan medsos itu adanya di Kominfo. Kalau ada isi medsos yang dianggap tidak senonoh segala macam, itu kewenangan Kominfo untuk men-take down. Tapi dengan undang-undang yang baru ini, itu adanya di KPI, ya kan? Jadi, ini juga saya kira tadi bentrokan kewenangan akhirnya kan tidak hanya dengan Dewan Pers, tapi juga dengan pemerintah dalam ini Kominfo. Nah, ini berarti pembuatan undang-undang ini kurang cermat, tidak memikirkan kewenangan-kewenangan yang bertabrakan kalau ini nanti disahkan. Terima kasih Pak.